Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan lagi oleh Allah, dan semoga saja pertemuan kita kali ini bisa memberi manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada kalian semuanya. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari apa yang sebelumnya sudah saya sampaikan, masih terkait dengan proses pembuatan video animasi berbasis video scrap atau whiteboard animation dengan menggunakan video scrap. Dan untuk kesempatan kali ini yang akan kita kupas, yang akan kita bahas adalah cara untuk memasukkan image ke dalam video scrap. Begitu pula dengan beberapa image yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam video scrap itu sendiri, dan juga beberapa efek animasi yang ada di dalamnya. Namun sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena nantinya akan ada beberapa tutorial yang mungkin akan membantu dan kalian butuhkan. Baik teman-teman semuanya, untuk beberapa contoh sebagaimana yang sudah bisa kalian lihat di layar monitor, untuk video scrap itu sendiri ada beberapa pola atau beberapa extension yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Yang pertama diantaranya adalah SVG, kemudian yang kedua adalah PNG, yang ketiga adalah JPEG, dan yang keempat adalah GIF. Jadi semua jenis image itu bisa dimasukkan ke dalam video scrap. Hanya saja ada beberapa efek animasi yang berbeda-beda, dan untuk itu saya mencoba untuk mengulangi lagi cara memasukkannya dan melihat dari beberapa efek animasi yang ada di dalamnya. Untuk memasukkannya, ini saya taruh di bagian atas terlebih dahulu. Untuk memasukkannya, teman-teman bisa melihat pada bagian bawah di situ ada add new image. Teman-teman bisa diklik di bagian situ, kemudian nanti kita diarahkan pada satu area di mana kita bisa memasukkan secara langsung beberapa image yang sudah disediakan oleh video scrap itu sendiri. Dan ini ada sekian banyak image yang memungkinkan bagi kalian untuk menggunakan secara langsung sesuai dengan kebutuhannya. Dan untuk yang ada di bagian sini, semuanya ini sudah terkategorisasikan, tinggal teman-teman memilih saja. Dan untuk bisa mengakses, tentunya teman-teman juga harus terkoneksi dengan internet. Dengan tanpa adanya internet, teman-teman tidak bisa mengaksesnya, kecuali pada saat teman-teman sudah pernah mengakses dan menggunakannya, maka teman-teman bisa menggunakan ulang itu dengan tanpa terkoneksi dengan internet. Jadi sebagai contoh, ini adalah beberapa image yang ada di dalam, kemudian saya coba untuk masukkan ke dalam video scrap itu. Dan pada saat saya ingin menggunakan beberapa image ini tanpa adanya koneksi internet, itu pun masih bisa. Namun pada saat kita ingin memasukkan dari kategori yang ada di dalam ini, harus terkoneksi dengan internet. Dan semuanya image yang ada di dalam ini extensionnya adalah SVG. SVG artinya itu berbasis vektor, sehingga memungkinkan pada saat animasinya kita bisa set sebagaimana pada saat kita drawing atau menggambar. Baik, sekarang saya kasih contoh satu misalnya, atau kalau teman-teman sudah memiliki bayangan apa yang akan dimasukkan, misalnya tabel. Oke, ini muncul semuanya. Kemudian di bagian sini teman-teman bisa memilih. Kalau yang ini only premium image, artinya teman-teman harus membayar terlebih dahulu. Kemudian di sini ini apa, number of people, jadi orang yang memungkinkan untuk ada di dalamnya. Ya, misalnya ini, jadi ini ada orang, jadi ini satu orang, kemudian dua orang, kemudian ada beberapa orang di dalamnya. Jadi teman-teman bisa melihat ini sebagai ilustrasinya atau sebagai gambaran konsep dari pemilihan image yang ada di dalam directory atau library video scrap ini. Kemudian teman-teman juga bisa melihat dari gender, bisa male atau bisa female.
kemudian image type, bisa juga line art, color, highlight, dan seterusnya. Dari sini saya mencoba untuk mengambil satu, misalnya ini ya, tinggal diklik di bagian sini, kemudian secara otomatis dia akan masuk ke area dimana kita sudah mempersiapkannya. Kemudian pada saat kita ingin mencoba untuk melakukan proses editing terhadap image ini, teman-teman bisa klik kanan di bagian sini, kemudian di properties, atau bisa langsung di bagian sini, di bagian bawah sini. Ini juga bisa teman-teman klik untuk masuk ke propertiesnya. Nah, dari sinilah teman-teman nanti akan bisa memilih dari beberapa jenis efek animasi yang memungkinkan bagi kalian untuk menggunakannya. Yang pertama di sini adalah efek draw. Efek draw artinya ini untuk menulis. Sebagai contoh misalnya ini bisa langsung kita lihat previewnya. Oke, semacam itu, jadi ada efek tangan untuk menulisnya. Kemudian yang kedua di situ juga ada efek move in, fade in, sama mop. Untuk mop ini nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau untuk yang move in angle ini posisi perpindahan dari sisi kanan sebelah bawah, atau dari sisi kiri, atau dari sisi atas sebelah kiri, atau dari sisi atas sebelah kanan. Itu teman-teman bisa lihat nanti previewnya semacam ini. Oke, nah kemudian itu satu ya, dari sisi angle terlebih dahulu. Kemudian dari sisi move in efeknya juga teman-teman nanti bisa coba untuk melihat. Kalau yang tadi itu dari sisi smooth, kemudian kalau bounce itu seakan-akan ada istilahnya kayak ada pir gitu, ada yang membalik gitu ya, kita lihat. Dan pada dasarnya itu semuanya juga bisa teman-teman lakukan atau teman coba, kemudian pilih mana di antara efek animasi ini yang sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Saya ini coba menggunakan efek smooth saja. Kemudian untuk colornya sendiri ini juga bisa dipilih ya, bisa full color, bisa outline, classical, atau silhouette. Jadi kalau outline berarti ini hanya sebatas outline-nya saja dengan tanpa ada color semacam ini. Kalau untuk yang classical ya semacam ini ya, ini pola-pola dari classical. Kemudian untuk yang bagian apa ya, silhouette-nya semacam ini. Jadi pilihan ada di tangan Anda, ada di tangan kalian, mau pilih yang mana yang sesuai dengan selera. Type ini saya pakai yang full color saja. Kemudian dari sisi lain yang bisa teman-teman set nantinya itu, ini kalau tadi ini terkait dengan move in ya, perpindahan, berarti ini perpindahan dari atas. Untuk drawingnya sendiri juga bisa kalian pilih. Misalnya kalau mau pakai ini, misalnya tinggal diklik di situ ya. Oke, berarti nanti kita coba lihat previewnya. Kalau sudah drawingnya, kita lihat di sini previewnya semacam apa. Oke, berarti dia pola apa, memasukkan image dengan jari-jari. Kemudian untuk yang di bagian sini ini adalah change time, lamanya proses perubahannya itu berapa lama. Itu misalnya saya pakai ini sekitar 6 atau 5 second, 5 detik. Dan untuk ini saya coba pakai yang draw aja ya, yang menulis ya. Kemudian untuk yang tangannya sendiri saya pakai yang ini. Oke, kemudian untuk kembali ke drawing action, kemudian ini sudah, kemudian pause ini berarti dia akan berhenti berapa second. Sementara transition ini perubahan antara image yang satu ke image berikutnya, atau slide satu ke slide berikutnya, atau scene satu ke scene berikutnya. Jadi ini coba saya hanya sebatas satu image aja terlebih dahulu. Oke, kemudian kita coba ya dari sini. Kemudian langsung kita preview dari sini ya, jangan dari sini. Kalau dari sini berarti dia preview dari awal. Kita coba langsung dari sini. Oke, ini adalah pola drawingnya. Kemudian untuk yang kedua, sekarang kalau kita ingin mengimport,
dari desktop atau dari laptop kita, teman-teman tinggal milih import, ini bisa SVG, GIF, PNG, JPEG atau zip. Dari sini langsung silakan diklik, kemudian arahkan pada folder di mana kalian menyimpan beberapa image yang memang sudah disediakan. Saya coba salah satu di antara image yang ada di sini. Saya juga sudah memiliki sekian banyak image. Kalau teman-teman butuhkan tinggal kontak aja nanti. Saya coba ini children toys, dan ini image-nya juga bentuknya adalah SVG ya, bentuknya SVG juga. Kemudian saya coba untuk melihat dari sisi elemen propertiesnya, kemudian drawingnya oke, stroke oke, semuanya saya pakai yang ini. Kemudian oke, sekarang saya coba preview. Oke, sama ya, itu tadi pola cara-cara kita memasukkannya. Kemudian sekarang saya coba untuk memasukkan dalam bentuk yang lain. Perbedaannya misalnya saya bentuk JPEG, misalnya saya coba untuk memasukkan dalam bentuk JPEG. Oke, kita coba lihat di sini. Apa ya, ini banyak banget ini ya. Oke. Ini adalah pilihan-pilihan yang bisa teman lihat. Di sini ada draw, di sini juga ada move in sama fade in. Cuma nanti kita coba lihat polanya ya, karena memang untuk SVG sama selain daripada SVG itu berbeda. Jadi kalau draw yang bentuknya SVG itu kayak basis monolit, sementara kalau yang bentuknya selain dari SVG atau selain bentuk vektor itu sifatnya kayak kuas gitu ya. Sementara untuk reveal sendiri ini ada pola sketch, ada dua bagian, ada sketch sama reveal. Oke, jadi memang agak-agak mirip dengan draw, cuman agak-agak berbeda juga memang secara output gitu ya. Baru setelah itu kita coba masukkan oke. Oke, ini yang bentuknya image. Jadi yang bentuknya selain SVG itu bisa image, bisa JPEG, bisa PNG, itu memiliki karakter yang sama dari sisi animasinya. Dari sisi animasinya itu hanya ada beberapa bagian, draw, move in, fade in, ini tetap sama, cuman bedanya itu dari sisi color ini juga bisa, auto classical juga sama. Dari sisi polanya aja yang berbeda. Misalnya pada saat kita coba untuk move in, ini yang sering saya gunakan itu dengan pola-pola semacam ini ya, kalau selain daripada SVG. Jadi kayak pola perpindahan dengan menggunakan tangan gitu saja. Oke, saya coba ya. Oke, kita preview. Nah, itu kayak pola perpindahan tangan. Sehingga nanti untuk masalah timenya, perbedaan antara satu image ke image yang lain atau slide satu ke slide berikutnya itu nanti teman-teman tinggal mengatur dari sisi elemen propertiesnya, kemudian di situ mengarah ke timenya. Kemudian di sana juga nanti teman-teman bisa masuk ke bagian transitionnya. Ini agak sedikit lambat karena memang proses untuk memanggil ya, proses untuk meload dari image yang ada di dalam. Oke, teman-teman coba lihat di bagian sini, klik sebelah kanan, kemudian di situ di properties. Teman-teman bisa melihat dari sisi transition dan dari sisi pose ini untuk mengatur seberapa lama posisi image itu akan masuk ke dalam sebuah area, atau dia akan mengganti atau melanjutkan pada image selanjutnya. Itu pada intinya untuk image itu sendiri, cara memasukkannya itu dari sini.
kemudian jenis image-nya ada SVG, dan selain SVG itu juga bisa yaitu JPEG, PNG, sama GIF atau zip nanti akan terekstrak sendiri. Yang berbeda nanti hanya pada tataran efek animasi yang ada di dalam image itu sendiri. Dan yang paling komplit dan yang saya sarankan kalau memang memungkinkan itu yang basisnya adalah SVG karena ia lebih fleksibel. Dan untuk mengubah dari JPEG, PNG, GIF ke SVG itu nanti seperti apa caranya, insya Allah nanti akan kita bahas, karena memang ada salah satu aplikasi yang memungkinkan untuk mengekspor atau mengkonvert dari selain SVG ke SVG lebih cepat dan lebih mudah. Mungkin sementara ini itu yang bisa saya sampaikan, dan sekiranya masih ada hal yang ingin ditanyakan silakan menulis di dalam komentar, nanti insya Allah akan kita kupas, akan kita bahas lebih lanjut. Dan sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena insya Allah akan ada kelanjutan dari serial pembahasan video scribe ini. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.